Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal pilihan ganda di dalam aplikasi e-learning model. Nantinya tampilan soal pilihan ganda di dalam aplikasi e-learning model adalah sebagai berikut. Di sini ada di sebelah kiri ada nomor soal, kemudian di tengah-tengahnya ini ada pertanyaan, kemudian dengan pilihan jawabannya, kemudian di sebelah kanan ada navigasi untuk perpindahan soal. Aplikasi e-learning model ini mendukung pertanyaan atau pilihan jawaban yang berisi gambar atau bisa juga tabel atau bisa juga persamaan matematika. Nah, kali ini kita akan belajar cara cepat bagaimana cara membuat soal di aplikasi e-learning model, yaitu dengan cara memindahkan soal yang ada di buku tersebut ke dalam model. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat soal di aplikasi e-learning model ini. Cara yang pertama, kita bisa membuat soal satu persatu di dalam aplikasi e-learning model. Kemudian cara yang kedua, kita bisa membuat soal terlebih dahulu dengan Microsoft Word. Kemudian dengan bantuan aplikasi Excel View kita pindahkan ke dalam aplikasi e-learning model. Cara yang ketiga, kita bisa membuat soal terlebih dahulu di Microsoft Word. Kemudian dengan bantuan website yang menyediakan Blackboard Quiz Generator kita pindahkan ke dalam aplikasi e-learning model. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan bantuan aplikasi Excel View. Namun terlebih dahulu pastikan Bapak Ibu guru semuanya sudah menginstal aplikasi Excel View. Apabila aplikasi Excel View sudah diinstal, maka nanti terdapat ada 4 aplikasi Excel View, yaitu ada aplikasi Excel View Import Utility, kemudian ada aplikasi Excel View Test Generator, kemudian ada aplikasi Excel View Test Player, kemudian ada aplikasi Excel View Test Manager. Di sini yang kita gunakan hanya ada 2, yaitu aplikasi Excel View Import Utility dan aplikasi Excel View Test Generator. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun langkah-langkah untuk membuat soal dengan bantuan aplikasi Excel View itu sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu soal di Microsoft Word. Apabila Bapak Ibu guru sudah mempunyai bank soal sebelumnya di Microsoft Word, kita tinggal atur format settingan soalnya di Microsoft Word. Kemudian langkah yang kedua, kita save as file terlebih dahulu ke dalam bentuk tipe RTF. Kemudian langkah ketiga, kita import file RTF tersebut dengan menggunakan aplikasi Excel View Import Utility dan nanti akan menghasilkan file BNK. Langkah keempat, kita ekspor file BNK yang sudah jadi dengan menggunakan aplikasi Excel View Test Generator, yaitu dengan cara pilih ekspor, kemudian pilih Blackboard, dan nanti akan menghasilkan file yang bertipe zip. Nah, langkah ke-1 dan langkah ke-4 itu prosesnya kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Excel View. Untuk langkah ke-5 sampai selesai, kita lakukan prosesnya di dalam aplikasi e-learning model. Langkah ke-5, kita terlebih dahulu buka aplikasi e-learning modelnya, kemudian login. Setelah itu, kemudian langkah ke-6 kita buat soal dengan menggunakan menu quiz. Lalu langkah ke-7, kita impor bank soal dari menu question bank, kemudian klik import. Setelah itu langkah ke-8, kita pilih tipe file Blackboard. Dari tipe-tipe ini kita pilih file Blackboard, kemudian pilih file atau ambil file zip yang sudah dibuat tadi, kemudian klik import. Kemudian langkah ke-9, kita buka soalnya lagi. Kemudian di sini pertanyaan soalnya belum muncul karena soal itu masih ada dalam bank soal. Maka kita harus melakukan edit soalnya dulu, yaitu dengan cara klik edit quiz. Kemudian langkah ke-10,
pilih add dan pilih from question bank. Di sini ada 3 pilihan, yaitu tambahkan a new question, ada add from bank, kemudian ada a random quiz. Nah, untuk a new question itu kita membuat soal satu persatu. Kalau kita pilih yang kedua, yaitu from question bank. Kemudian langkah ke-11, kita checklist pertanyaan yang akan ditampilkan dalam soal. Biasanya kalau soalnya banyak itu kan terdapat beberapa halaman. Kan di bawahnya nanti kita akan pilih select all semua ya soalnya. Kemudian langkah ke-12, klik add selected question to the quiz dan selesai, finish. Oh ya Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat pembuatan soal di Microsoft Word. Jadi ada format yang perlu diperhatikan. Formatnya yaitu pertama di atasnya itu ada judul naskah soal, itu opsional, bisa ada bisa tidak. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini harus ada tulisan multiple choice. Di sini harus ada tulisannya. Kemudian ada enter, kemudian ada nomor soal yang diikuti titik, kemudian spasi, kemudian ada teks pertanyaannya. Kemudian di bawahnya ada pilihan jawabannya, ada A, B, C, D, E. Kemudian jangan lupa diikuti oleh tanda titik juga. Kemudian spasi, kemudian teks pilihan jawabannya. Jadi setiap pilihan jawabannya ada teks pilihan jawabannya. Kemudian di bawahnya ada tulisan ANS titik 2 spasi kunci jawaban. Kemudian untuk antar soal ini ada jarak dengan di enter gitu kan, untuk setiap soalnya. Itu adalah format pembuatan soal di Microsoft Word-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya bank soal di Microsoft Word sebelumnya, kita tinggal setting sesuai dengan formatnya ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita coba praktekkan. Langkah pertama, kita buat dulu soalnya di Microsoft Word. Ini saya sudah ada soalnya. Di sini kita perhatikan ada judul soalnya, ini opsional, bisa ada bisa tidak, tapi supaya memperjelas kita buat saja. Kemudian ini bisa soal latihan atau bisa juga kita buat misalkan untuk soal penilaian harian. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada tulisan multiple choice, kemudian enter gitu ya. Kemudian ada di sini untuk nomor soalnya, ada nomor soal, kemudian diikuti tanda titik, kemudian ada teks pertanyaan soalnya, kemudian di bawahnya ada pilihan jawaban A, B, C, D, E. Jangan lupa di sini ada diikuti oleh tanda titik juga, kemudian ada teks pilihan jawaban, kemudian di bawahnya ada tulisan ANS titik 2, ini sebagai kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa? Kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 2, itu sebelum soal nomor 2 ada enter dulu, di enter dulu, baru masuk ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 ada teks pertanyaannya, kemudian ada huruf pilihan jawabannya diikuti tanda titik ya, kemudian ada teks pilihan jawaban, di bawahnya ada ANS titik 2 kunci jawaban. Kemudian untuk soal nomor 3 juga ada enter, kemudian soal nomor 3 dan seterusnya. Itu banyak soal yang dibuat. Nah, di sini saya membuat soal yang terdapat tabel juga. Kemudian ada soal yang berisi persamaan equation matematika ya, persamaan matematika, equation matematika yang menggunakan equation matematika. Kemudian ada juga soal berbentuk gambar ya, seperti ini. Nah, ini nanti akan terbaca dengan menggunakan aplikasi SMQ. Kalau soalnya sudah jadi, langkah selanjutnya kita lakukan save as, kita klik file,
save as, kita simpan di mana filenya. Oke, ketikkan file, nama filenya apa. Kemudian jangan lupa save as type-nya diganti, pilih adalah rich text format, kemudian klik save. Langkah selanjutnya, kita buka aplikasi Action View. Itu yang kita buka. Yang pertama kita buka aplikasi Action View Import Utility terlebih dahulu. Kita klik. Kemudian kita klik next. Kemudian kita ambil file RTF yang sudah dibuat. Kita cari di mana filenya. Yuk, kita pilih select. Kemudian klik filenya, kemudian kita select. Kemudian kita simpan di mana hasil file BNK-nya nanti yang sudah dibuat. Yang kita pilih di folder yang sama. Oke, select. Kemudian kita klik next, 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 next sampai finish. Nah, proses mengkonversiannya dari RTF ke BNK dan import komplitnya berhasil sebanyak 30 pertanyaan. Jadi tadi soal question di RTF-nya 30, ke dalam bentuk BNK juga totalnya 30 soal. Sudah import komplit, kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya kita buka aplikasi Action View Test Generator. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih Open an Exciting Question Bank. Dan kita cari file BNK yang sudah jadi. Nah ini, nah kita open. Nah ini hasilnya ya. Setelah jadi seperti ini, coba kita lihat apakah tabelnya bisa masuk. Bisa masuk, ternyata bisa masuk tabelnya. Kemudian apakah gambar bisa juga masuk. Oh ini equation-nya juga bisa masuk ya. Kalau matematika ada equation, bisa masuk juga. Kemudian untuk gambarnya ternyata bisa masuk juga. Nah ini antara gambar dengan pertanyaan ini ada jarak. Nah nanti kita bisa edit di aplikasi learning model nanti. Ya. Kalau sudah selesai semua, langkah selanjutnya kita pilih file, kemudian ekspor, kemudian pilih Blackboard 6.0 sampai 7.0 ini, Blackboard. Kemudian kita beri nama, misalkan nama soalnya penilaian harian apa, seperti apa misalkan. Kita klik copy dulu ininya, kemudian save. Kita pastekan ke sini, paste ke sini juga, paste ke sini juga. Kemudian klik OK. Sudah selesai. Kita tutup. Coba kita lihat
kita lihat di foldernya. Sebelumnya filenya ada satu, yaitu Microsoft Word, kemudian kita save as menjadi tipe filenya RTF, kemudian dengan menggunakan aplikasi ExamView Import Utility menghasilkan file BNK, kemudian menggunakan aplikasi ExamView Text Generator kita menghasilkan file backward, yaitu bertipe zip. Nah, langkah selanjutnya kita mengerjakan di aplikasi e-learning model. Kita buka aplikasi e-learning modelnya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu buka aplikasi e-learning modelnya. Oke. Nah, setelah itu kemudian lakukan login terlebih dahulu. Setelah login, kemudian kita masuk ke kelas kita. Kemudian di pokok bahasanya misalkan kita buat soal untuk penilaian harian. Namun terlebih dahulu pastikan tombol turn editing on-nya kita klik. Kemudian kita klik add an activity or resource. Nah, di sini kita pilih untuk membuat soalnya, kita pilih menu quiz. Ini untuk membuat soal. Kita klik quiz. Kemudian kita isikan nama kuisnya, nama soalnya, misalkan nama soalnya adalah penilaian harian 1 misalkan. Dan untuk settingan soalnya nanti kita akan pelajari pada video-video berikutnya. Kita langsung saja di sini. Ini settingan soalnya, nanti kita pelajari di video-video berikutnya. Nah, kita langsung save and return to course saja. Nah, ini soalnya kita klik soalnya, kemudian kita pilih menu question bank dan pilih import. Kemudian kita pilih di sini ada beberapa tipe, kita pilih yang blackboard. Kita pilih blackboard, kemudian kita pilih file zip yang sudah dibuat. Caranya bisa lewat choose a file atau bisa kita drag and drop filenya. Nah, filenya di sini. Ini file zipnya, kemudian kita masukkan ke sini. Lalu kita klik import. Nah, sampai di sini file yang di Microsoft Word sudah pindah di dalam aplikasi e-learning model sebanyak 30 soal. Kemudian kita balik lagi ke soalnya. Di sini pertanyaan soalnya belum muncul karena kita belum memanggil pertanyaan soalnya di dalam bank soal. Oleh karena itu kita harus lakukan edit quiz. Kita klik edit quiz. Kemudian kita klik menu add ini. Kemudian di sini ada 3 pilihan, a new question, from question bank, dan a random question. Untuk a new question apabila kita mau membuat soal satu persatu.
Sedangkan kita pilihannya yang kedua yaitu from a question bank. Klik from a question bank. Kemudian kita pilih kategorinya di mana tadi bank soalnya itu di penilaian harian. Penilaian harian 1 yang di sini. Di sini, kemudian untuk soal-soalnya apabila mau kita pilih bisa diklik satu persatu, apabila mau pilih semua kita klik seperti ini. Tapi perlu diperhatikan di sini apakah jumlah soalnya sudah 30 atau ini ya. Kalau misalkan ini ada 2 halaman, misalkan kita pilih show all 30 soalnya, baru kita klik semua. Lalu langkah berikutnya adalah kita add selected question to the quiz. Nah, soal yang ada di question bank itu kita sudah masuk ke dalam soalnya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk melihat tampilannya kita kembali ke soalnya yaitu penilaian harian 1. Kemudian kita preview quiz now. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan soalnya, ada seperti ini. Kita bisa melakukan navigasi perpindahan soalnya, bisa melalui next page atau dari sebelah kanan ini perpindahan soalnya. Kita lihat soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini berbentuk gambar. Nah, di sini kita perhatikan antara gambar dengan pertanyaannya ini ada jarak, maka kita bisa edit. Bagaimana cara mengeditnya? Kita kembali dulu ke penilaian hariannya, soalnya. Kemudian kita pilih yang tanda roda ini, kemudian kita pilih edit quiz. Kemudian tadi soalnya tentang diagram produksi padi. Nah, ini diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini diurut, soalnya diurut berdasarkan abjad dari pertanyaannya. Dari D, ya ini urut D, C, K, M, N. Ya, ini urut berdasarkan pertanyaan. Jadi kalau kita mau mengedit soal, kita lihat saja naskah soal di pertanyaannya, kemudian di mana letak soalnya, seperti itu. Kayak tadi tentang diagram produksi ini. Kita klik soalnya, kemudian untuk proses edit soalnya kita lihat di sini. Nah, di sini ada jarak ya, kita klik ini, kita edit biar dekat, biar tidak terlalu jauh. Kita klik lagi, nah kira-kira sudah cukup ya. Nah, yang fungsi ANS tadi adalah answer, sesuai kunci jawaban, posisinya ada di mana? Kita lihat di sini untuk pilihannya choice 1, choice 2. Nah, untuk kalau 0 ini berarti bukan jawabannya. Nah, choice 2 ini 100%, berarti di sini adalah letak kunci jawabannya di pilihan kedua di sini. 100% ini menunjukkan bahwa ini adalah kunci jawabannya. Setelah itu kita klik save change. Save change. Kemudian kita lihat lagi hasilnya, penilaian hari, kembali lagi ke soalnya penilaian harian. Kemudian kita continue the last preview. Nah, ini asalnya tadi ada jarak ya, setelah diedit
sudah dekat antara gambar dengan pertanyaan soal. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ini ada gambar juga. Ini bisa kita edit prosesnya seperti tadi ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada soal yang ada tabelnya, ternyata tabelnya bisa terbaca juga. Kemudian soal yang ada equation-nya apakah terbaca, bisa kita lihat equation yang ada di matematika. Nah, ini pecahan-pecahan equation matematika bisa terbaca juga Bapak Ibu sekalian ya. Ini soal dalam bentuk tabel. Nah ini ya, ini soal yang isinya adalah equation matematika. Ternyata bisa kebaca juga Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja penjelasan mengenai cara cepat membuat soal di aplikasi e-learning model. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu sekalian di video tutorial untuk pembuatan e-learning model dengan menggunakan Blackboard Quiz Generator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.